Kelima akan mempresentasikan tentang sifat hasad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad apa? Saya Maulana Diaski. Saya Muhammad. Nama saya Satria Sono. Saya Kisha Andari. Saya Sandra Priyatna. Saya dari sini saya bilang. Di sini ada pengertian hasad. Hasad itu berupa penyakit hati yang yaitu iri dan dengki. Jadi kayak kita tuh nggak senang sama kenikmatan yang diperoleh sama orang lain. Misalnya tetangga kita beli motor baru, terus kita tuh berharap motor itu tuh hilang atau rusak. Lalu di sini ada hadis tentang hasad, di mana bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad karena sesungguhnya sifat hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari riwayat Anas bin Malik. Lalu tentang hasad ada di Quran surah An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibun mimma kasabu walin-nisa'i nasibun mimma kasabna wallahu la tadri. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya adalah janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap kesempatan Allah Subhanahu wa taala pada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagai tali karunia. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 30. Di sini ada dampak negatif hasad. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Itu ada 5. Yang pertama, menantang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya itu karena tidak ridho takdir yang diberikan oleh pada orang lain. Lalu yang kedua, menyusahkan hati, selalu bisa negatif hasad. Itu ada 5 yang teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama, menantang takdir Allah. Itu karena tidak ridho dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang kedua, itu menyusahkan hati, selalu bisa melihat kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, itu menghalangi doa, sibuk memikirkan keburukan atau kejelekan orang lain. Yang keempat, meremehkan nikmat, merasa kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Yang kelima, merendahkan martabat orang lain dengan cara menyebarkan keburukan atau menjelek-jelekan nama orang tersebut. Selanjutnya ada cara menghindari hasad. Pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Ini adalah bersyukur atas nikmat yang kita diberi atas orang lain. Yang kedua, meyakini bahwa rezeki sudah diatur Allah. Dan setiap orang memiliki rezeki sesuai dengan Allah. Rezeki hanya mempengaruhi Allah. Yang ketiga, dan juga mendoakan kebaikan untuk orang lain. Dan juga iri dengan cara agar manusia seperti hari ini disebut bisa ingin baik seperti orang lain tanpa melihat jalan yang berbeda. Lanjutkan cara menghindari sifat hasad. 4. Mengendalikan hati dengan zikir dan istighfar. Hasad muncul dari bisikan setan dan hawa nafsu. Dengan zikir, kita lebih merasa tenang dan merasa nyaman. 5. Mengingat bayasan. Mengingat bayasan kita lebih merasa hati dan berjaga-jaga. 6. Melatih qanaah, membiasakan diri kita ridho dengan apa yang Allah berikan dan bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita, tapi pada hati yang tenang.
ini ada hadis. Jadi inti dari videonya, kita itu nggak boleh hasad atau iri dan dengki kepada orang lain kecuali untuk memotivasi diri kita sendiri. Kayak misalnya ada teman terus dia dapat ranking kelas, kita tuh mempertanyakan diri kita sendiri kayak, kok bisa ya dia dapat ranking segitu, gimana sih caranya. Jadi tuh memotivasi diri sendiri dia jadi kayak si temannya itu, tapi tanpa berharap nikmat itu tuh hilang dari temannya. Kesimpulannya adalah hasad adalah penyakit hati yang merugikan pelaku lebih daripada orang yang didengki. Islam mengajarkan untuk menggantinya dengan gibta atau para rasa iri yang positif, yaitu keinginan memiliki kebaikan seperti orang lain tanpa berharap hilangnya nikmat dari mereka. Kalau saya saat ini terbuka dengan aksi 32 di bertanya kepada kalian, bagaimana jika kita mengalami sifat hasad dan teman kita ini tidak ada yang memberitahu kita? Misal kayak kita ini merasa iri kepada teman kita, tapi nggak ada yang mengikuti kita, gimana tuh caranya? Kayak tinggal di belakang saja. Akan menjawab pertanyaan Syakir. Coba Syakir boleh diulang lagi pertanyaan. Jika saya mengalami sifat hasad dan tidak ada yang memberitahu saya, bagaimana saya mencegah hal tersebut? Nah, cara mencegahnya itu mungkin Syakir perlu ingat-ingat Rasulullah SAW itu pernah bersabda, jauhilah sifat hasad karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari riwayat Anas bin Malik. Nah, mungkin itu yang dapat Syakir ingat-ingat. Jadi ketika Syakir mungkin merasa iri atau iri dengki atau gimana, mungkin Syakir teringat tuh ya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hasad ini. Jadi kayak ternyata hasad itu dapat memakan kebaikan. Jadi jangan deh sayang pahalanya. Terima kasih dia. Lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Siti dari Kampung. Ingin bertanya, menurut pendapat kalian, apakah di lingkungan sekolah ini ada contoh sifat hasad selain iri dengki karena ranking? Saya menjawab pertanyaannya. Contohnya dari ranking ya, kayak misalnya tuh ada temen ngomelin barang baru yang lagi trending gitu, terus kita tuh iri, kayak berharap semoga barang aja itu hilang atau gimana kek, pokoknya berharap nikmat itu tuh hilang dari temennya ini. Ayo Satria, Alvino, Ramolana. Contoh hasad yang ada di sekolah. Mungkin ini saya menambahkan ya, mungkin kita bisa ambil contoh di KT, kayak misalkan ada
Syakir dan Rama. Misalkan si Syakir dia tuh setiap hari tuh selalu jajan mulu nih di kantin. Setiap jajan tuh kayak istirahat pertama jajan terus, istirahat kedua bisa terus jajan lagi. Nah sedangkan si Syakir nih dari rumah itu selalu bawa bekal dan dia tuh di sekolah gak pernah ke kantin. Nah si Syakir tuh si Rama tuh merasa kayak itu dia jajan dulu ya apa gimana gitu, terus si Rama itu jadi kayak kiri gitu karena bisa melihat dia tuh jajan dulu dan jadi ada kayak gak senang gitu. Pak, ada yang kita mau nambahin? Ayo Sinta. Berupa kenikmatan yang lain. Kayak misalnya tuh orang tua yang mensupport anaknya di sekolah. Nah dia tuh sendiri terhadap temannya. Kenapa dia tuh bisa disupport sama orang tuanya, sementara tuh dia juga itu yang bisa menimbulkan sifat diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi. Saya dari kelompok 3. Saya izin bertanya, kenapa sifat hasad bisa muncul pada diri seseorang? Terima kasih. Kenapa sifat hasad bisa muncul pada diri seseorang? Kenapa nama saya Putri Prasetya? Saya menjawab pertanyaan dari Alif. Kenapa sifat hasad bisa muncul dari seseorang? Karena dia merasa tidak adil dari apa yang orang yang didapatkan. Contohnya, Contohnya seperti itu, orang kan cantik. Nah, cantik enggak gitu kayak insecure. Kenapa sih dia bisa cantik itu kita enggak gitu? Pak, izin nambahin. nambahin ayo Satria. Izin menjawab pertanyaan dari Alwi itu karena iman juga, karena imannya iman mereka iman dia kuat pasti tidak iri. Kalau iman dia nggak lemah atau nggak kuat berarti dia iri sama orang tersebut. Alvino. Saya ingin menambahkan dari pertanyaan Alwi, kenapa muncul dari Mengapa hasad muncul pada diri seseorang? Kenapa bisa seperti itu? dikarenakan tidak bersyukur atas apa Allah yang diberikan kepada dirinya, kepada orang lain, tidak bersyukur diri atau diri. Ulangi lagi kalimatnya. Tidak bersyukur apa yang diberikan kepada Allah, nikmatnya atau disebut ini atau Contohnya, contohnya seperti membeli motor
Membeli motor. Kenapa membeli motor? Karena pas ada orang membeli motor dan memamerkan ke orang lain, enggak, kepada tetangga. Tetangga itu iri karena dia tidak bisa membeli motor. Hasadnya di mana? Maksudnya itu karena dia nggak mampu membeli motor. Hasadnya nggak mampu membeli motor. Berupa kayak dia berharap motornya rusak atau hilang atau dicuri. Nah, saya juga berupa iri. Kemudian presentasi kelompok lima, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sifat-sifatnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan berfoya-foya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, nama aku Amira Devi Agista. Aku Ibnati Wasyaridah. Aku dia sendiri dalam pendidikan. Nah, itu yang pertama Dari Harana Muda. dan bisa saja. Berikut adalah pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya ini disebut juga istilah atau tanzir. Perilaku ini kayak menghamburkan uang atau menggunakan harta secara berlebihan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kebutuhan atau kemaslahatan lain yang lebih dari kepentingan pribadi kayak kebutuhan pokok. Terus juga perilaku ini tercela karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi agama Islam kita ini mengajarkan untuk memegang sifat kesederhanaan, bersyukur, terus juga berlaku sama. Jadi perilaku itu tercela karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus perilaku ini juga dapat menimbulkan sifat iri, dengki, juga sombong. Terus juga memiliki sifat kesosialan. Terus juga perilaku ini tidak disukai zaman Allah Subhanahu wa taala karena menyerupai sifat setan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan dalil Al-Qur'an tentang berfoya-foya. Hal ini tercantum pada surat Al-Isra ayat 26 serta 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati zakurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubzir tabzira. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihil kufra. Artinya, dan berikanlah haknya kepada orang miskin, kerabat dekat, serta orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, perbuatan boros ini adalah saudara syaitan. Syaitan sangat ingkar dan keji kepada Tuhannya. Nah, makna tersendiri dari dalil Al-Quran surat Al-Isra ini menganjurkan atau mengajarkan kita untuk memberi haknya kepada kerabat dekat, orang miskin, serta orang dalam perjalanan atau munfasir. Serta kita dilarang untuk melakukan perbuatan boros. Biasanya perbuatan boros ini disebut juga dengan mubazir. Mubazir sendiri biasanya disebut dengan perilaku syaitan. Syaitan sangat ingkar dan keji kepada Tuhannya. Lalu kita bisa menghindari sifat berfoya-foya ini dengan cara dan biasanya sifat berfoya-foya ini sangat ingkar kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri berfoya-foya. Itu kayak yang pertama itu tuh dia lebih mementingkan
mahal, tapi dia tuh di lain sisi dia nggak membutuhkan kebutuhan utamanya nih, misalnya kayak bahan pokok di rumahnya dia habis nih, tapi dia kayak nggak peduli butuh, terus dia juga udah menyisikan juga untuk menabung. Terus yang kedua adalah suka memamerkan harta di media sosial. Contohnya itu kayak misalnya nih dia habis beli barang mewah kayak perhiasan atau tas, dia lalu memposting ke media sosial agar kayak kelihatan keren atau ya dikagumi sama orang. Itu tuh akan memicu sifat iri, dengki, dan sombong. Terus yang ketiga adalah suka menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak penting. Contohnya itu kayak misalnya nih dia ada apa ya, ada barang yang ngetrend nih, dia langsung beli. Terus kayak bisa kayak misalnya gini, sekarang lagi ngetren tuh kayak iPhone kan, padahal dia baru tahun kemarin dia baru ganti ke iPhone 12, terus sekarang pas iPhone 17 keluar dia malah beli lagi. Terus juga dia kayak sering membeli barang-barang yang tren dikit lah, kayak dia FOMO gitu, padahal kan dia juga bakal nggak tahu kan kegunaan buat dia sendiri itu kayak gimana, kayak buat apa gitu kan. Contoh dari berfoya-foya adalah menghamburkan uang untuk membeli barang-barang yang mewah dan tidak penting, yaitu makan makanan mahal secara berlebih